iPad mini 7 makin lewat jauh. Nih, tablet Android mini dengan spek gila, terkencang di dunia. Hai guys, dengan saya Ade. Akhirnya di sini sudah ada sebuah tablet yang saya nanti-nantikan kehadirannya di tahun ini. Ini adalah Lenovo Legion Y700 generasi kelima. Tablet yang selalu saya nobatkan sebagai rajanya tablet gaming. Dan versi paling barunya ini makin menggila guys. Jauh meninggalkan tablet mini lain termasuk iPad mini 7. Nah, sekencang apa tablet ini? Mending yuk kita unbox dulu. Oke, jadi ini dia produknya. Yang kalau kita lihat dari boxnya, ini desainnya mirip sama box generasi sebelumnya ya. Jadi boxnya tuh warna hitam, terus ada logo Lenovo di bagian sini, ada logo Legion di bagian sini, dan di bagian tengahnya kalau kalian perhatiin di sini tuh kayak ada siluet tulisan Legion. Untuk yang akan kita bahas kali ini yang varian RAM-nya 12 GB dan internal storage 256 GB. Ada varian di atasnya ya yang RAM-nya 16 GB dan internal storage 512 GB. Ini gak ada jaringan seluler guys, jadi dia WiFi only ya. Untuk di bagian belakangnya juga nggak ada spek tertulis. Tapi di sini ada logo Dolby Vision dan juga Dolby Atmos, sama ada beberapa sertifikasi TÜV Rheinland. Dan yuk, langsung aja kita unbox. Oke, jadi pertama langsung disambut sama unit tabletnya ya. Jadi tablet yang mini dan simple. Nanti kita bahas, sekarang kita cek dulu aja untuk kelengkapannya. Jadi di sini ada dua kompartemen. Untuk kita buka yang besar dulu nih. Ada kabel ya, untuk kabelnya sendiri ini USB-C to USB-C. Terus di sini kita dapat ini buku panduan sama kartu garansi, terus dapat SIM ejector juga guys ya. Jadi dia ada slot micro SD-nya. Selanjutnya untuk di bagian sini ini kita dikasih adapter charger yang untuk outputnya sendiri ini di 68 watt. Dah. Langsung kita coba bahas untuk unit tabletnya. Oke, jadi ini dia. Untuk ngebukanya nih ya, ada di bagian belakang. Oke, dan langsung kita lihat ya. Asli ini cakep guys ya. Jadi warna hitamnya tuh hitam matte dan Legionnya ini warna glossy. Jadi kelihatan mewah, clean, tapi tetap sangar guys ya. Masih berasa kalau ini tuh tablet gaming. Apalagi sekarang tuh ada lampu RGB-nya nih di sini. Untuk di bagian bawah di sini masih tertulis Lenovo ya, dan untuk kameranya ini tertulis 50 megapiksel. Oke, kita lihat untuk di bagian samping di sini ada beberapa lubang ya. Ini lubang mic, ada tombol power dan juga volume. Sama kita mau lihat untuk slotnya ya. Jadi kita masih dikasih slot micro SD. Jadi kalau misalnya 256 GB ini kurang, kita bisa tambah storage-nya up to 2 TB guys. Mantap ya. Untuk di bagian sini ada speaker yang lubangnya cukup besar. Tertulis juga di sini logo Dolby Vision dan Dolby Atmos. Untuk di bagian bawah ini ada USB-C dan di sini juga ada ya. Jadi dia dual USB-C dan di sini juga ada lubang speaker. Jadi ini stereo speaker juga. Dan yuk langsung aja kita coba nyalain setup dan install beberapa aplikasi buat kita cobain lebih lengkap tablet gaming terbaik saat ini. Kalian nggak salah denger guys ya, ini adalah tablet gaming terbaik saat ini. Tentu aja karena
chipsetnya. Menggunakan Snapdragon 8 Elite Gen 5 dengan RAM 12GB LPDDR5T. Ini speednya di 10.667 megabit per second. ROM-nya 256GB UFS 4.1 Pro. Bisa ditambah micro SD up to 2TB. Yang untuk gambaran performanya, aku tes Antutu benchmark. Ini dapat skor di atas 4,1 juta. Wow, rekor tertinggi nih. Bandingin sama iPad mini 7 yang nggak sampai 1,8 juta. Saking sangarnya, bukan cuma game Android, bahkan game Steam ya, game PC bisa diinstal langsung di tablet ini. Nah, untuk cara installnya di sini kita bisa buka aplikasi Game Hub ya. Nanti di sini akan muncul beberapa rekomendasi game. Kita pilih di bagian My ini ya. Jadi di sini kita bisa juga untuk PS Link, ini untuk main remote play PlayStation, bisa juga untuk PC Link, bisa PC emulator, dan ini kita bisa langsung install game Steam ya. Jadi ini kita bisa login ke Steam dan akan muncul library game kita ya. Ini kita mau coba install untuk RDR2 dan langsung aja kita install. Nah, buat main ini aku koneksikan pakai gamepad Gamester X5S dan gokil guys. Kalian bisa lihat sendiri kalau game RDR2 jalan di tablet ini. Bukan cloud gaming atau remote, ini bisa dapat 30-an FPS. Walaupun untuk gameplaynya nggak bisa se-smooth seperti yang ada di Steam Deck, tapi ini game PC guys ya, bisa diinstal langsung di Android. Ini perkembangan yang sangat gila. So, nggak nutup kemungkinan kalau untuk Snapdragon 8 Elite generasi berikutnya bisa lebih lancar memainkan game-game PC. So, kalau cuma game Android ya, seperti WUWA, rata kanan 60 FPS, ini mah enteng guys ya. Dan main game tanpa headset ini udah nyaman karena dia punya dual speaker Dolby Atmos. Untuk ngegeber buat gaming juga aman ya, karena ini support bypass charging, siap ngegas main game sambil colok charger. Dan karena ini punya dual USB-C, jadi tetap bisa charging sambil pakai gamepad. Untuk main game kompetitif seperti PUBG Mobile, ini juga dapat frame rate ultra ekstrim di 120 fps, dan MLBB juga bisa rata kanan frame rate ultra 120 fps. Nah, kalau mau main game emulator Switch misalnya, ini bisa sambil dikoneksikan ke TV kayak gini ya, karena USB-C-nya ini bisa mirroring. Untuk gameplaynya udah pasti smooth, so kita berasa kayak punya konsolnya guys. Nah, ini buat remote juga asik ya, dia bisa PS5 remote play, jadi nggak perlu beli PS Portal. Ini juga smooth ya main game PS5 pakai gamepad. Atau untuk Steam Link ini juga lancar tentunya. Nah, untuk suhunya sendiri guys, ini punya cooling system ya, ukurannya luas di 17 ribuan mm persegi. Ini besar ya, so main WUWA rata kanan suhunya aman kok, masih di 41 derajat Celcius, baik di bagian depan layar ataupun di bagian belakangnya. Selain performanya, yang ngebuat ini nikmat buat gaming tuh ukurannya pas banget di tangan. Ini ringan juga ya, bobotnya cuma 360 gram dan tipis guys di 7,59 mm. Karena kemarin baru aja kita bahas Honor Magic Pad 3 Pro yang pakai Snapdragon 8 Elite Gen 5 juga, tapi ukurannya tuh besar, 13 inch. So, kalau buat gaming ini kurang asik ya, karena bikin cepet capek tangan. Ini layarnya tuh mini guys ya, di 8,8 inch, tapi bukan levelnya iPad mini ya, karena ini resolusinya 3K, refresh rate-nya juga udah 165 Hz,
punya touch sampling rate 480 Hz, bezelnya tipis, looknya juga lebih luas karena dia rasio layarnya di 16:10. Ini mirip dengan rasio layar laptop zaman sekarang. Yang untuk OS-nya ini pakai ZUX OS versi 2 berbasis Android 16. Dan dia namanya tablet, ini ada fitur split screen ya untuk buka dua aplikasi bersamaan dan bisa atur juga untuk ukurannya, atau bisa juga untuk floating Windows kayak gini, so kayak laptop. Dan kalau kalian pengen tampilan yang lebih mirip lagi sama PC, bisa nih pakai PC modenya ya, dan bisa connect ke monitor juga pakai extend modenya. Tampilannya seperti PC, so bisa nih kalau mau dipakai untuk bantu-bantu kerja ya, yang tentunya juga bisa dikoneksikan dengan keyboard dan mouse lewat Bluetooth. Nah, untuk baterainya sendiri ini ada peningkatan guys ya, walaupun ukurannya mini tapi baterainya jumbo 9000 mAh. Kalau berdasarkan pengetesan saya main WUWA rata kanan sejam dia berkurangnya di 16%, MLBB 120 fps sejam dia berkurang 10%, dan kalau untuk nonton YouTube sejam cuma berkurang 3%. Untuk chargingnya sendiri ini di 60 watt fast charging. Dan ya, tablet ini juga punya kamera guys ya, 50 megapiksel untuk kamera belakang dan 8 megapiksel kamera depan. Untuk hasil kameranya buat kelas tablet ini bagus dan siap diandalkan. Oke, jadi ini adalah hasil dari perekaman video kamera belakang Lenovo Legion Y700 generasi kelima ya. Ini aku bawa keluar karena tabletnya ukurannya simple, jadi masih masuk akal ya ketika dibawa ngerekam keluar kayak gini. Untuk detailnya kalian bisa lihat sendiri ya, ini cakep, warnanya juga bagus. Yang untuk resolusinya sendiri ini bisa resolusi 4K 30 fps. Cuman emang kalau dibawa jalan kayak gini dia masih ada kerasa goncangan ya. Tapi overall buat level tablet sini hasilnya udah sangat-sangat oke. Nah, kalau ini untuk hasil dari perekaman video kamera depannya guys ya. Ini tablet tapi karena simple jadi dia bisa dipegang pakai satu tangan. So, misalnya dibawa keluar kayak gini, bisa ya dipakai untuk ngevlog. Tapi emang untuk resolusinya dia nggak sebagus kamera utama, karena untuk resolusinya sendiri, kamera depannya ini mentok di resolusi Full HD 30 fps guys. Dan ya, ketika dibawa jalan hasilnya juga masih lumayan stabil ya. Nah, untuk kesimpulannya kalau kita bandingkan dengan generasi sebelumnya ya yang pakai Snapdragon 8 Elite, ini dapat upgrade yang lumayan krusial guys ya, terutama di chipset atau performanya. Ini sekarang pakai Snapdragon 8 Elite Gen 5, so ngebuat ini adalah tablet mini terkencang di dunia. Kalau untuk layarnya sendiri ini resolusinya sih masih sama, resolusi 3K, tapi ada peningkatan di touch sampling rate yang sekarang di 480 Hz. So lebih responsif untuk game kompetitif. Dan baterainya juga sekarang jumbo guys ya. So makin awet, ini baterainya kapasitasnya di 9000 mAh. Dan sekarang Legion Y700 generasi kelima ini ada lampu RGB-nya. Makin menegaskan kalau ini adalah tablet gaming. Yang untuk harganya guys, ini lebih murah dibanding iPad mini 7. Tapi yang varian 512 GB ya. Kalau yang varian 256 GB sebenarnya harganya sama di 11 jutaan. Tapi karena ini kan belum masuk resmi ke Indonesia, so ketika dimasukin ke Indonesia ada pajak dan lain-lain, so harganya tentu aja agak naik guys. Buat kalian yang penasaran sama harganya, bisa cek link ada di deskripsi video atau boleh cek tag produk YouTube Shopping di bawah. Oke, sekian dari saya Ade. Thank you buat kalian yang udah nonton video ini sampai habis. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Yuk.